Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Bu Ria di mata pelajaran prakarya pada pertemuan kedua ya. Nah, pada pertemuan kedua ini yang akan kita bahas adalah fungsi kerajinan menurut manfaatnya. Nah, sebelumnya silakan kalian buka buku paketnya mulai dari halaman 8 nggih. Fungsi kerajinan menurut manfaatnya itu di sini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah sebagai kelengkapan busana. Nah, jadi produk kerajinan dari bahan lunak itu dibuat dengan mempertimbangkan bahwa produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busana. Jadi mempercantik diri kita dalam berbusana ya, untuk melengkapi busana kita. Nah, contohnya itu adalah aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sebagai kelengkapan suatu benda. Nah, maksudnya di sini bahwa kerajinan dari bahan lunak yang kita buat itu difungsikan untuk melengkapi suatu benda. Nah, di buku paketmu sudah ada gambarnya. Di situ adalah contohnya kotak tisu ya. Kotak tisu itu pada bagian muka itu diberi hiasan dari keramik ya, menyesuaikan bentuknya ya. Jadi menyesuaikan lubangnya juga. Jadi kalau misalnya kotak tisu itu sudah tidak dipakai karena rusak atau mau ganti kotak tisu, nah hiasannya itu bisa dilepas. Nah, nanti bisa dipasang lagi pada kotak tisu yang baru. Oke, kemudian yang ketiga itu sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Nah, produk kerajinan itu dapat dijadikan manfaat untuk melengkapi rumah atau bangunan tertentu. Nah, contohnya itu adalah air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Nah, itu contohnya. Kemudian fungsi yang keempat atau fungsi yang terakhir itu adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, anak-anak kalian tahu ya, banyak sekali ritual atau upacara adat di Nusantara ini. Nah, tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi upacara. Nah, di sini contohnya adalah lilin. Nah, lilin ini banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan adat pesta. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis bahan lunak. Nah, jenis bahan lunak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama bahan lunak alam dan yang kedua bahan lunak buatan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang bahan lunak alam. Nah, kalian tahu nggih, yang namanya alam berarti berasal dari alam. Nah, berasal dari sekitar kita ya, alam sekitar kita. Nah, cara pengolahannya itu juga secara alami, tanpa dicampur bahan-bahan tambahan, jadi murni dari alam. Nah, contohnya ada tanah liat, kemudian ada kulit, ada bubur tisu, kemudian ada getah nyatu dan floor clay. Nah, yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, ini kebalikannya dari yang tadi nggih. Buatan berarti bahan kerajinan tersebut itu diolah dan dicampur dengan zat-zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi udah ada tambahan kimianya, tidak alami lagi ya. Nah, di situ contohnya ada parafin, kemudian ada gips, ada fiberglass, lilin, sabun, spons, dan polimer clay. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Kalau ada yang mau ditanyakan
Silahkan boleh ditanyakan ya. Oke, nah itu tadi penjelasan terkait fungsi kerajinan menurut manfaatnya dan jenis-jenis jenis-jenis bahan lunak. Oke, Buria rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran prakarya pada pertemuan hari ini. Buria akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.